Pernah gak sih kalian berpikir, kenapa sih tegangan rumah itu 220 volt? Tidak memakai yang 380 volt seperti yang ada di industri. Kenapa? Mungkin teman-teman bisa jawab ya bagi yang sudah paham. Bagi yang belum paham, di sini saya akan jelaskan secara sederhana saja supaya lebih mudah dipahami gitu. Nah, jadi di sini yang pertama, kenapa sih kok 220 volt? Yaitu keselamatan, teman-teman. Ya, walaupun tegangan 220 volt juga bahaya ya. Tetapi dengan menggunakan 220 volt masih dianggap tidak terlalu membahayakan bagi manusia. Tidak seperti yang 380 volt begitu tinggi untuk tegangannya. Jadi untuk standar keselamatan itu, untuk tegangan rumah itu menggunakan 220 volt, teman-teman. Ya setidaknya jika kita kesetrum dikit-dikit ya masih bisa loncat gitu. Seperti itu. Makanya di rumah kita walaupun memakai tegangan 220 volt sangat disarankan ada tambahan pengaman seperti ELCB, seperti RGBO, dan memakai grounding, teman-teman. Itu untuk keselamatannya. Nah, yang nomor 2 yaitu kebutuhan alat rumah tangga, teman-teman. Karena di alat-alat rumah tangga itu jarang ya menggunakan yang 380 volt atau yang 3 fasa. Rata-rata kebutuhan alat rumah tangga itu menggunakan yang 1 fasa. Entah itu mesin cuci, TV, kulkas, pompa air, dan lain-lain. Tapi sebenarnya ada juga rumah yang membutuhkan 3 fasa. Tapi jarang ya, kecuali buat sekolahan, buat rumah sakit, seperti itu. Apalagi buat industri. Kalau buat standar rumahan, kebutuhan alat-alat elektroniknya menggunakan 220 volt, teman-teman. Selanjutnya, standar internasional, teman-teman. Jadi 220 volt ini sudah standar internasional ya. Ya walaupun ada yang memakai 110 juga seperti di Jepang ya. Kalau nggak salah itu sudah memakai 110 volt gitu. Kalau nggak salah, kalau saya salah silahkan dikoreksi saja. Jadi untuk standar internasional itu untuk sekelas rumahan itu memakai 220 volt, teman-teman. 220 volt ini adalah standarnya ya. Sebenarnya ringnya itu antara berapa persen gitu, lupa saya. Jadi tidak boleh tinggi, tidak boleh rendah, teman-teman. Jadi standarnya 220 volt. Seperti itu. Nah, di sini saya akan jelaskan 220 volt ini dari mana sih? Teman-teman pasti ada yang belum tahu ya, dari mana asal dari 220 volt ini. Nah, jadi asalnya itu dari trafo distribusi, teman-teman. Jadi di sini saya contohkan di bawah ini ada rumah-rumah ya, ada kWh meter yang dimana di sini tegangannya 220 volt. Jadi dari trafo ini, yang dari trafo belitan primer ke belitan sekunder, yang dimana di sini dari 20.000 volt diturunkan menjadi 380 volt, teman-teman. Pasti teman-teman sering lihat ya trafo distribusi yang ada di pinggir-pinggir jalan itu fungsinya untuk menurunkan tegangan dari 20 kV ke 380 volt, teman-teman. Nah, terus yang ke rumahnya itu kok jadi 20 volt? Kenapa? Nah, yang 380 volt ini kan ada 3 kabel, yang dimana 3 kabel ini adalah RST, teman-teman. Nah, yang ngambil ke rumah itu hanya kabel R saja atau S saja atau T saja. Nah, jika salah satu kabel fasanya dihubungkan dengan titik tengah belitan sekunder, maka dia akan menjadi 220 volt, teman-teman. Seperti itu. Jadi si rumah ini ngambilnya dari salah satu fasa yang RST ini ditambahkan dengan kabel netral yang ada di tengah-tengah belitan sekunder trafo ini. Seperti yang terlihat di sini ya, yang warna biru ini adalah kabel netralnya dan yang kabel hitam ini adalah fasanya, teman-teman. Seperti yang ada di sini ya, RSTN kayak gitu. Di kWh meter ini lihat masing-masingnya satu-satu ngambil dari fasa, lihat. Yang ini ngambil dari fasa R, yang ini ngambil dari fasa S, dan yang ini ngambil dari fasa T, teman-teman. Dan salah satu yang biru ini semuanya ngambil dari titik tengah trafo sekunder. Nah, di sini ada warna hijau ini, sebenarnya harusnya warna kuning ya, warna hijau. Saya ngambil dari Google nih fotonya. Jadi yang warna hijau ini adalah groundingnya, teman-teman. Kenapa harus memakai grounding? Jadi di sini kan si titik tengah netral ini digroundingkan, teman-teman, di sini. Nah, lihat. Harusnya digroundingkan ke tanah. Kenapa? Supaya netral ini benar-benar netral, teman-teman. Pembahasannya ini cukup panjang ya. Saya juga sudah bahas di video sebelumnya, silahkan dicek saja. Nah, di sini juga di instalasi rumah perlu grounding juga. Lihat. Di-ground lagi, di-ground lagi, di-ground lagi. Jadi di titik tengah netral ini yang belitan sekunder digroundingkan, di instalasi rumah juga digroundingkan. Nah, itu adalah standar internasional atau standar dari SOP PLN, yang dimana bisa disebut juga ini pemasangan TNCS. Silahkan dicari saja apa itu TNCS, saya sudah bahas di video sebelumnya. Oke, jadi segitu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dengan apa yang saya jelaskan. Terima kasih, ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.